Memang pemerintah menyediakan sampai saat ini menyediakan stimulus sebesar 405 triliun dan memang kita tahu Kadin meminta stimulusnya lebih besar, hampir 4 kali lebih besar ke 1,6 juta triliun. Tapi menurut saya stimulus pemerintah dalam memberikan stimulus itu mempunyai keterbatasan karena kita tahu anggaran pemerintah juga untuk tahun ini terbatas sehingga stimulus yang diberikan oleh pemerintah saat ini adalah yang mampu diberikan pemerintah oleh saat ini. Sementara kalau yang diminta oleh Kadin adalah menurut saya adalah stimulus agar mereka kembali ke normal, kembali kepada posisi seperti sebelum COVID. Namun seperti kita tahu, setelah COVID ini berlalu, walaupun COVID ini tidak akan hilang, tapi kita mau tidak mau perlu hidup berdampingan dengan COVID, maka akan ada new normal, nanti akan ada keseimbangan yang baru. Dan itu membutuhkan waktu untuk kembali ke keseimbangan yang baru itu. Karena beberapa ekonom bilang bahwa bentuk recovery itu ada yang seperti huruf V, ada yang seperti huruf U, dan kemungkinan adalah seperti huruf U. Jadi untuk recovery itu agak lama di bawahnya, nanti baru akan naik sedikit demi sedikit. Jadi stimulus yang dilakukan oleh pemerintah saat ini akan memperbaiki ekonomi Indonesia, tetapi tidak dalam waktu yang dekat. Karena saat ini memang pengusaha bisa dibilang sudah melakukan perubahan atas rencana keuangan mereka yang tadinya mau untuk investasi tetapi terpaksa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk pembayaran gaji, THR dan sebagainya. Sehingga pada saat kita sudah hidup berdampingan dengan COVID lagi nanti di new normal, maka butuh waktu untuk pengusaha itu kembali ke titik normalnya sebelum COVID. Jadi memang perlu waktu dan stimulus yang dilakukan pemerintah sekarang ini tidak akan serta-merta langsung menaikkan ekonomi dalam 1-2 kuartal. Jadi agak perlu waktu lama untuk kembali dulu ke normalnya. Karena sekarang pengusaha dan juga rumah tangga sudah melakukan saving, sudah memakai tabungan mereka atau rencana investasi mereka untuk kehidupan sehari-hari. Jadi itu perlu dinormalkan dulu, baru nanti kita bisa recovery lebih lanjut. Ibu Mukti, ini di sejumlah negara di Asia yang sudah berhasil menangani COVID muncul lagi second wave seperti di China, kemudian di Korea Selatan, Singapura juga. Nah, seperti apa Anda melihat risiko yang membayangi ini second wave di tengah kita berbicara skenario pemulihan ekonomi atau pembukaan ekonomi kembali di era pandemi corona? Ya, second wave itu kemungkinan besar terjadi, namun seperti kita tahu virus ini juga bermutasi kan, jadi untuk second wave-nya itu akan berbeda jenisnya dengan yang first wave. Dan bagaimana pemerintah dan juga dunia usaha dan masyarakat menghadapi second wave-nya, menurut saya responnya seharusnya lebih baik daripada first wave, karena kita paling tidak sudah punya pengalaman dari first wave ini, dari gelombang pertama ini. Jadi nanti di gelombang kedua, paling tidak kita tahu apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita hindari. Seperti contohnya kebiasaan hidup sehat, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, itu nanti akan menjadi suatu new normal, suatu keadaan normal yang baru. Jadi kita akan seperti itu. Dan ini kebiasaan-kebiasaan baru ini akan memperlambat penyebaran di second wave nanti.